Kemenham jadi penjaga. Oke, Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ini datang kabar yang sangat-sangat mengecewakan dari ini ya, Sukabumi, ya, di mana Kemenham jadi penjamin penangguhan penahanan 7 tersangka kasus Cidahu Sukabumi. Ini ada apa dengan Kementerian Hukum dan HAM? Ini benar-benar DAB, kawan-kawan. Ya, bisa-bisanya ini saya yakin mereka ini dalam tekanan juga nih, Kemenham ini. Mereka ini dalam tekanan MU, ya itulah kawan-kawan. Ya, saya tidak mau bicara dengan jelas karena saya belum punya bukti, tapi saya punya feeling, punya dugaan, ya, punya dugaan Kemenham ini menjadi alat dari majelis tersebut, ya. Kenapa kawan-kawan saya katakan? Karena memang dalam klarifikasi mereka, video yang sudah kita putar beberapa hari lalu, mereka itu memberikan sebuah penekanan bahwa kasus ini jangan dibawa ke jalur hukum. Tapi rupanya Deddy Mulyadi memberikan penekanan kepada kepolisian untuk segera mengusut tuntas, ya, para pelaku ini, dan mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan alhasil, ya, sudah ditangkap 7 orang. Sebenarnya pelaku ini bukan cuma 7 orang, banyak kawan-kawan. Ya, tapi rupanya cuma 7 orang yang ditangkap. Sebenarnya bisa puluhan orang itu ya. Cuma saya nggak tahu polisi gimana selidiknya, cuma 7 orang yang ditangkap. Lalu tiba-tiba ada klarifikasi, nggak ada permintaan maaf dari mereka, nggak ada penyesalan dari mereka, ya kan? Lalu melalui forum-forum itu memberikan penekanan bahwa ini jangan diselesaikan secara hukum. Ada penekanan, seakan-akan ada ancaman terselubung di balik itu. Lalu tiba-tiba hari ini dapat berita bahwa ke-7 pelaku pengerusakan ini malah dijamin penangguhan penahanannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saya akan tunjukkan kepada saudara videonya, dan saya harap ini kawan-kawan bantu kita viralkan. Memang negara kita ini sudah darurat, kawan-kawan. Saya itu tumben-tumben loh sekarang ini, ya, Kemenham ini kawan-kawan tiba-tiba muncul, ya. Padahal selama ini dia tidak pernah muncul, tapi tiba-tiba muncul ketika ada tekanan dari publik yang luar biasa untuk pelaku ini harus ditindak dengan tegas. Ada penekanan juga yang sangat kuat dari Gubernur Jawa Barat supaya para pelaku ditindak dengan tegas. Ada penekanan juga dari tokoh-tokoh publik baik itu oleh para artis, ya kan, menekankan supaya manusia-manusia ini harus ditangkap. Tiba-tiba Kemenham menjadi pahlawan kesiangan, ya. Ini benar-benar BADAB, ya kawan-kawan ya. Kenapa gitu loh? Mereka itu tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, ya, berikan kebebasan kepada para pelaku ini. Dan Kemenham minta supaya ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Ini ada apa ini kawan-kawan? Ini menurut saya tindakan untuk melindungi pelaku teror. Ini tindakan melindungi bibit-bibit teroris. Ini tindakan melindungi bibit-bibit, ya, perusak bangsa. Yang begini-gini nih selalu dibela ini. Selalu dibela, kawan-kawan. Kenapa? Ada apa dengan negara kita? Oke, saya akan tunjukkan kepada saudara videonya. Ya, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini, kawan-kawan. Kalian semua luar biasa. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah selalu support ya pelayanan Pavel. Saya benar-benar terharu dengan kebaikan hati kalian semua, dan puji Tuhan ya,
berkat kebaikan hati kalian semua kita bisa benar-benar ini ya, sorry kawan-kawan. Sorry apa ini? Ya, sorry kawan-kawan, ini ada trouble maker ya. Sabar kawan-kawan. Tiba-tiba loading ini. Sabar-sabar, ini jaringan saya agak sedikit error ini kawan-kawan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Muda Octavian Srihi selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lalanjang mengucapkan terima kasih buat Sobat Waras PVL 88 Channel yang mendukung membantu pelayanan kami di Sumba Timur, khususnya di Desa Lalanjang ini. Dari tempat ini kami sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak, dan doa kami selalu menyertai Bapak Ibu dan sobat semua. Shalom. Ya, jadi sekali lagi kawan-kawan, terima kasih banyak untuk kebaikan hati kalian yang sudah mensupport pelayanan Pavel di pedesaan, dan puji Tuhan salah satunya program kita mendukung pelayanan para hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di pelosok-pelosok di desa-desa ini, daerah yang gak ada listrik, gak ada jaringan kawan-kawan, dan NTT juga adalah sasaran penghijauan dari para uklim kawan-kawan, dan kita tidak boleh menyerah ya. Dan saya bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang bersedia untuk ditempatkan di desa-desa ya. Mungkin kalau saudara di kota-kota beribadah di tempat ber-AC, yang tempat yang full fasilitas, tapi di desa itu sangat terbatas. Dan puji Tuhan ya, ketika saya menghubungi mereka, mensupport mereka, mereka sangat bahagia ya, sangat bahagia. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung. Jadi kawan-kawan yang rindu untuk mendukung pelayanan Pavel dan juga beberapa hamba Tuhan yang ada di pedesaan, Anda bisa support kami melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita lanjut kawan-kawan. Kita lihat dulu ya informasi ini. Jadi sebenarnya Gubernur Jawa Barat itu beberapa hari lalu sudah memberikan ganti rugi secara pribadi, yaitu 100 juta rupiah kepada pihak-pihak rumah yang dirusak. Tapi saya lihat luar biasa, dari pihak rumah yang rusak ini kawan-kawan, malah uang 100 juta itu dihibahkan di Desa Cidahu. Untuk apa? Pembangunan musola atau masjid. Nah, itu luar biasa kawan-kawan. Dan menurut saya, gimana perasaan kalian gitu? Ketika orang yang kalian zolimi, orang yang kalian rusakin rumahnya, malah memberikan uangnya untuk kalian. Ya, seharusnya kalian punya rasa malu lah gitu kawan-kawannya, dan kalian tuh harus sadar diri. Ternyata ketika kita jahat kepada orang Kristen malah baik kepada kita. Ya kawan-kawan, coba kita lihat informasi ini kawan-kawan. Oke, sorry ya, kita Kemenham jadi penjamin penangguhan penahanan 7 tersangka kasus Cidahu Sukabumi. Kementerian Hukum dan HAM, Kemenham, mengusulkan penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka kasus pembubaran paksa retret pelajar Kristen di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketujuh tersangka sebelumnya ditetapkan oleh polisi karena merusak fasilitas di rumah yang dijadikan lokasi retret. Staf khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suarta, dalam konferensi pers 3 Juli 2025, menyatakan usulan ini muncul dari rapat koordinasi lintas lembaga dan tokoh agama di Pendopo, Sukabumi. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen menjaga perdamaian dan mendorong penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Kemenham juga menyarankan penyelesaian kasus ini melalui mediasi dan pendekatan restorative justice dengan menjadi penjamin penangguhan penahanan. Thomas menyoroti adanya kesalahpahaman masyarakat terkait istilah rumah ibadah dan tempat ibadah yang memicu insiden, serta menjelaskan bahwa pembinaan rohani memiliki regulasi tersendiri dan berbeda dari rumah ibadah tetap. Sementara itu, Kapolres Sukabumi AKBP Samian menegaskan bahwa kasus ini merupakan tindak pidana murni perusakan. Peristiwa terjadi pada 27 Juni 2025 saat warga membubarkan kegiatan retret dan properti villa. Polisi bergerak cepat bersama
Krimum Polda Jawa Barat untuk menjaga keadilan dan mencegah konflik lanjutan. Ketujuh tersangka yang ditahan adalah RN, UE, M, MD, MSM, H, dan satu lagi M dengan peran merusak pagar, sepeda motor, serta salib. Kepala Kanwil Kemenham Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menyebut ada dugaan aktor intelektual di balik pembubaran tersebut. Ia menyampaikan para tersangka hanyalah warga biasa dengan latar belakang pendidikan rendah dan kondisi sosial yang terbatas. Pertemuan antara keluarga tersangka dan korban disebut emosional, dan para pelaku telah menyampaikan penyesalan. Hasbullah menekankan pentingnya mengungkap provokator sebagai fokus utama proses hukum. Saya rasa pertemuan pada sore hari ini sangat produktif karena kita menangkap pesan yang sama untuk komitmen menjaga perdamaian dan persatuan. Jadi saya pikir ini sesuatu yang sangat positif. Dan yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi terkait langkah-langkah penegakan hukum dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan tentu berkeadilan. Jadi upaya mencari keadilan itu banyak upaya dan caranya. Jadi termasuk tadi yang bertanya tentang restoratif justice, dilakukan upaya mediasi dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar tersangka kita lakukan penangguhan penahanan. Dan ini kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian. Saya pikir itu. Apanya yang membuat kalian tepuk tangan gitu loh? Ini mereka tepuk tangan ya. Ini sebenarnya perbuatan ya atau cara-cara yang memalukan. Apalagi yang bicara ini ya dia punya nama Thomas. Ini jangan-jangan Kristen pula ini. Aduh kawan-kawan ya. Susahlah ya, semua sudah terkena virus kadrun ini kawan-kawan ya. Kok mereka malah tepuk tangan gitu ya? Ini kan, aduh, pelakunya malah ingin dibebaskan ini kan. Jadi saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari miskomunikasi dan miskomunikasi di masyarakat. Hanya persoalan kata tempat ibadah dan rumah ibadah, bahkan kebetulan tadi Pak Pendeta rumah pembina rohani. Ini bukan soal nama pembina rohani, nama ini bukan, itu soal kebencian. Kebencian yang didorong oleh ajaran. Ini bukan soal mereka tidak tahu mana rumah pribadi, mana rumah gereja, mana rumah retret. Kan selama ini mereka tahu bahwa itu bukan gereja kan? Itu kan memang bukan gereja, itu kan memang rumah. Mereka sudah tahu itu rumah. Yang membuat mereka panas dan kesurupan ketika di rumah itu diberdirikan salib yang pertama. Yang membuat mereka kesurupan yang kedua karena di rumah itu diadakan ibadah, ada puji-pujian kepada Tuhan. Ini yang membuat mereka panas. Ini bukan soal mereka tidak tahu apakah ini gereja atau rumah, tidak. Ini persoalan kebencian yang begitu dalam, yang dididik kepada mereka sejak kecil gitu loh. Ya. Dan ini tidak bisa dia biarkan. Ajaran seperti ini harusnya dimusnahkan dari tanah air. Ya, manusia-manusia pengrusak ini harusnya diadili. Karena mereka ini bibit-bibit terorisme. Mereka ini akan menjadi perusak, penghancur di negara kita tercinta NKRI ini. Kok malah pemerintah, Kemenhumham lagi ikut-ikut campur. Bukannya kalian, sebenarnya yang kalian bela itu adalah hak-hak dari korban. Itu yang kalian harus bela. Bukan yang kalian bela itu adalah hak-hak pelaku teror. Sama saja dengan kalian melindungi teroris ini namanya. Ngeri gak nih kawan-kawan? Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi saya pikir kita ikuti regulasi tentang tempat ibadah sudah ada aturan sendiri. Dan yang dikecualikan dulu kalau kita bicara tidak diatur secara spesifik mengenai tempat ibadah atau tempat yang dipakai temporer dalam konteks pendampingan atau pembinaan gitu ya. Upaya hukum pemilik
pemilik rumah ibadah itu gimana? Kayak yang pemilik villa. Kita tidak masuk ke. Ini langsung update dari Sukabumi Update, ya kawan-kawan. Jadi begitu mirisnya, ya, ketika hukum mulai tumpul kepada mayoritas, tetapi ketika hukum mulai tumpul kepada mayoritas, tapi tajam ke minoritas. Seandainya, ya, yang digeruduk adalah orang Islam, kira-kira ada nggak istilah Kemenham, ya, Kementerian Hukum dan HAM memasang badan untuk memberikan penjaminan pembebasan itu ya kepada para pelaku? Nggak mungkin, kawan-kawan. Inilah mirisnya negara kita ini. Kasihan sekali, kawan-kawan. Ini dia sosok dari Kemenham jadi penjamin penangguhan penahanan 7 tersangka kasus di Cidahu, Sukabumi. Nah, ini dia. Ini jadi staf khusus Menteri HAM ini namanya Thomas Warming Suwarta. Ya, jelaskan perkembangan kasus Cidahu di pendopo Sukabumi. Padahal di belakang mereka ada yang namanya Pancasila. Tapi mereka bukannya melindungi membela Pancasila, tapi malah melindungi, ada yang mereka lindungi adalah apa? Pelaku-pelaku teror, pelaku-pelaku intoleran. Jadi nggak ada gunanya kalian pasang simbol ya Pancasila di belakang kalian, tapi yang kalian lindungi adalah pelaku-pelaku teror. Apa-apaan ini, kawan-kawan? Ya, jadi ini dia. Mereka berkumpul, ada polisi, ada tentara di situ, ya. Jadi saya menduga dengan keras, ya. Saya menduga dengan kuat. Ini ada tekanan dari Majelis UU itu, kawan-kawan. Dugaan saya ini adalah tekanan dari Majelis UU itu, ya. Pasti ini ada tekanan dari Majelis UI ini, kawan-kawan. Pasti. Karena memang dalam pertemuan mereka, ya klarifikasi mereka sudah tegaskan bahwa ini jangan dibawa ke jalur hukum. Ada penekanan di sana. Mau jadi apa negara kita ini? Ya, apalagi tahu lah ya siapa Menteri Hukum dan HAM kita. Anda tahu sendirilah siapa dia. Ya kan? Ya itu juga kan agak juga, kawan-kawan, ya. Agak ngeri juga manusia itu. Jadi negara kita ke depan akan muncul lagi kasus yang sama. Rumah ibadah lagi mereka hancurkan. Lalu tiba-tiba polisi mau bertindak misalnya. Langsung Kemenham datang. Oh, kami siap menjamin membebaskan para pelaku. Karena otak mereka tuh sama. Karena orang-orang yang melakukan tindakan ini adalah orang-orang yang terinspirasi dari ajaran-ajaran iblis. Ajaran iblis yang dicekoki sama mereka, yang mereka dengar ya dari para pemimpin-pemimpin mereka, itulah yang mereka laksanakan. Kok bisa-bisanya dari Kementerian Hukum dan HAM malah memberikan jaminan, malah memberikan kebebasan kepada para pelaku. Ini viralkan, kawan-kawan, viralkan. Ini benar-benar sudah tidak bisa ditolerir ya perbuatan-perbuatan seperti ini. Karena ke depan kalau hal-hal seperti ini terus dibiarkan, maka saya yakin negara kita tidak akan baik-baik saja. Akan terjadi pergolakan yang luar biasa. Karena apa? Para pelaku-pelaku ini merasa dibela. Dan yang membela mereka adalah negara. Yang membela mereka adalah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ke depan mungkin besok akan terjadi lagi pengerusakan kepada gereja. Bila perlu nanti kalau ada kelakuan terorisme yang meledakkan gereja nanti, maka Kemenham juga akan memberikan jaminan, kami pasang badan, kami akan membebaskan para pelaku teror itu. Ke depan akan seperti itu. Menjadi apa? Ini viralkan kawan-kawan. Anda yang tahu bahasa Inggris ya, coba Anda buat yang versi bahasa Inggris, viralkan ke internasional supaya dunia itu mulai terbuka bahwa Indonesia itu melindungi pelaku teror. Indonesia itu melindungi pelaku intoleransi. Indonesia itu menjamin hak-hak dari pelaku teror. Tapi Indonesia itu tidak menjamin hak-hak dari para korban. Ya, itu akhirnya kita memberikan kesimpulan seperti itu. Saya jamin
Ini ada hubungannya dengan Majelis UI, kawan-kawan. Ada hubungannya ini ya. Ini ada hubungannya dengan, ya tahulah siapa Kementerian Hukum dan HAM itu. Anda tahu sendirilah, Anda searching siapa Kementerian Hukum dan HAM, Anda bisa lihat bagaimana rekam jejak dia. Bahkan dia sedang berencana untuk memulangkan terorisme masuk Indonesia. Itu ya. Dan kawan-kawan, thank you untuk kalian semua yang sudah memberikan dukungan kepada, sekali lagi Pavel, apresiasi sebesar-besarnya dukungan kalian, kebaikan hati kalian, dan puji Tuhan program kita untuk mendukung para hamba Tuhan yang ada di pedesaan itu sudah terus kita kerjakan dan akan terus kita kerjakan ke depan ya. Ini salah satu ucapan terima kasih mereka kepada kalian semua, karena saya bilang ini bukan uang saya, ini adalah uang dari teman-teman di Pavel 88 Channel. Salam saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, perkenalkan saya Radis, salah satu pelayan gereja di pedalaman Sumba Timur dari GBI Leunga. Ya, hari ini saya ada di pos PI GBI Lelancang, dan ya saya berdiri di sini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Sobat Waras Pavel 88 Channel yang telah mendukung pelayanan kami yang ada di pedalaman Sumba Timur. Saya bersama dengan jemaat terus berdoa supaya channel ini dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan bagi siapapun yang mendengar atau mengikuti channel ini. Dan nah itu dukung kami di dalam doa supaya kami juga di Sumba Timur, ada di pedalaman Sumba Timur ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami yang melayani di pedalaman semakin militan untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam waras and God bless you. Ya kawan-kawan, kita jaga supaya Indonesia Timur jangan jadi lokasinya para kadrun. Anda tahulah kalau mereka sudah masuk, ya karena memang saat ini mereka sedang berusaha untuk melakukan penghijauan di daerah NTT. Ya, makanya kita dukung ya teman-teman kita yang pelayanan di daerah NTT. Ya, ini daerah yang jauh dari keramaian, ada di desa, tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Tapi puji Tuhan, mereka tetap survive untuk melayani Tuhan di sana. Jadi kawan-kawan yang rindu untuk menabur, mendukung, Anda bisa support Pavel melalui, Anda bisa WhatsApp. Ya, Anda lihat sendiri di belakang Pak Gembala ini adalah gereja mereka. Gereja mereka masih pakai bambu, ya, masih bolong-bolong, tapi mereka tetap setia mengikuti Tuhan. Ya, terima kasih kawan-kawan untuk dukungan kalian semua. Dan ya, jadi kita lihat ya beberapa komentar ini menarik untuk saya baca ya beberapa komentar yang sudah masuk. Ada tadi yang mempertanyakan di mana presiden katanya ya. Hai presiden dan wapres, kok diam aja? Kalau pemilu dekat-dekat, umat muslim minta dukungan, kacang lupa pada kulitnya. Ya, nggak ada harapan kawan-kawan. Nggak bisa diharap lagi. Ya, siapapun dia presidennya, dari dulu saya sudah bilang, siapapun presidennya tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Karena apa? Ya mereka satu tipe masalahnya. Mereka satu iman, jadi sulit untuk mereka menghadapi orang-orang seimannya kawan-kawan ya. Ya. Terima kasih juga ya kepada Brother Putra. Thank you Putra untuk sawerannya. Terima kasih Brother. Doa Pavel, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Indonesia Timur akan merdeka kalau hukum. Ya bisa jadi kawan-kawan. Ini bisa 2030 bisa bubar nih kalau gini modelnya nih. Salam, selamat sore ya. Afi Chen, masih harapan nggak bisa diharap kawan-kawan ya. Presiden kita, negara kita lagi sibuk ngurus bagaimana nasib warga Palestina ya, bagaimana ya makan mereka, bagaimana ya kesehatan mereka, bagaimana ya hidup mereka. Itu yang mereka lebih prioritaskan. Ya ketimbang ya negara sendiri. Itu kawan-kawan ya. Oke, itu dulu yang dapat bahagia untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah hadir ya. God bless and bye-bye. Salam.